Biografi Kiai Haji Marzuki Dahlan, Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Kiai Haji Marzuki Dahlan lahir pada tahun 1906 di Desa Banjarmelati, sebuah desa kecil di tepi Sungai Brantas, Kota Kediri. Beliau putra bungsu dari 4 bersaudara, dari pasangan Kiai Haji Dahlan dan Nyai Artimah. Di bawah pengawasan langsung kakeknya Buka Kaha Soleh, Gus Duki kecil menerima pengajaran dasar-dasar Islam seperti akidah dan fiqh ubudiyah. Tatkala menginjak usia remaja, ayahnya, Kiai Dahlan, meminta agar Gus Duki kembali ke kampung halamannya, Pondok Pesantren Jampes, untuk menuntut ilmu di bawah asuhan ayah kandungnya sendiri. Gus Duki bersedia, namun beberapa saat kemudian Gus Duki justru kembali ke Banjarmelati untuk menuntut ilmu di sana. Ketika Gus Duki beranjak muda, beliau pindah menuntut ilmu di Lirboyo di bawah asuhan pamannya, Kiai Haji Abdul Karim. Disinilah kemampuan berpikir Gus Duki semakin terasa, sehingga dalam waktu yang singkat beliau dapat memperoleh ilmu, di bawah pengawasan langsung Kiai Haji Abdul Karim. Usai menuntut ilmu di Lirboyo, Gus Duki meneruskan pengembaraannya di pelbagai pondok pesantren, di antaranya Pondok Pesantren Tebu Ireng asuhan Haderatus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Pondok Pesantren Mojosari Nganjuk, Pondok Pesantren Bendo Pare asuhan Kiai Khozin. Cukup lama beliau mondok di Pare hingga beliau berumur 20-an tahun. Selanjutnya beliau kembali ke kampung halamannya Jampes untuk belajar langsung ke kakaknya yakni Kiai Haji Ihsan Al-Jampasi, pengarang kitab monumental Sirojut Tholibin dan sosok yang menguasai bidang tasawuf. Pada tahun 1936, Kiai Haji Marzuki Dahlan menikah dengan Nyai Maryam binti Kiai Haji Abdul Karim. Namun meski telah menikah, semangat beliau dalam mengaji tidak pernah luntur sedikitpun. Hal ini merupakan salah satu amanat yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Karim pada Kiai Haji Marzuki Dahlan sesaat usai akad nikah berlangsung, sehingga himah beliau untuk terus mendidik santri terus terjaga dan sangat istiqomah. Hingga pada tahun 1961 tahun Nyai Maryam berpulang ke Rahmatullah, meninggalkan beliau untuk selama-lamanya. Namun untuk menghapus kedukaan yang berlarut-larut, akhirnya keluarga menikahkan Kiai Haji Marzuki Dahlan dengan Nyai Komariah yang tak lain adalah adik bungsu Nyai Maryam. Sosok Kiai Haji Marzuki Dahlan adalah sosok sederhana dan sangat bersahaja. Hal ini terbukti dari penampilan beliau sehari-hari yang jauh dari kesan mewan dan elegan. Padahal pada saat itu beliau sudah menjadi pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Hari-hari beliau hanyalah ditemani sepeda ontel usang sebagai pengantar ketika berziarah ke Makom Oila, di sekitar Kediri. Bukan hanya kendaraan kediaman beliau pun terbilang sangat sederhana, yakni berdindingkan anyaman bambu, hingga pada tahun 1942 barulah kediaman beliau berganti dengan tembok. Pada tahun 1973 Masehi, Kiai Haji Marzuki Dahlan menunaikan ibadah haji. 2 tahun usai menunaikan ibadah haji, kondisi beliau mulai terganggu. Hal ini bisa dimaklumi karena usia beliau yang sudah sepuh, namun meski demikian semangat beliau untuk memimpin pesantren Lirboyo tetap terjaga. Hingga pada bulan Syawal pada tahun 1975, beliau jatuh sakit sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Hingga 2 minggu lamanya beliau harus dirawat. Karena tidak ada perubahan yang menggembirakan, akhirnya keluarga memutuskan untuk membawa pulang Kiai Haji Marzuki Dahlan ke kediaman beliau. Hingga pada hari Senin tanggal 18 November 1975 beliau dipanggil Sang Pencipta, di hadapan keluarga dan para santri yang sangat mencintainya.